Ya, silakan masuk. Ya, silakan buat yang nyaman. Gimana? Sudah nyaman belum duduknya? Sudah, Pak. Oke, untuk selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ayu Karina. Saya sekolah di SMK Alisya Husada, jurusan farmasi. Gimana perjalanan dari ke sini? Lancar apa enggak? Alhamdulillah lancar. Naik apa? Kesini tadi naik motor. Naik motor. Ya, Pak. Dari rumah sini berapa menit? Sekitar kalau naik motor 5 menit, Pak. 5 menit. Jadi dekat dari sini ya? Iya, Pak. Baik. Kita di sini akan melakukan konseling individu. Saya selaku konselor. Mbak Ayu, saya boleh manggil Mbak nggak? Oleh Mbak Ayu sebagai konselingnya atau klien. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa asas di konseling ini, yang antara lainnya ada asas kerahasiaan. Nanti segala kesalahan cerita Mbak Ayu kita akan rahasiakan, kita tidak sebarluaskan. Untuk selanjutnya ada asas keterbukaan. Nanti Mbak Ayu terbuka cerita ini kepada saya ya, supaya konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini Mbak Ayu ada keluhan apa atau ada permasalahan apa? Jadi gini, Pak, kan saya dari SMK mau melanjutkan kuliah ke jenjang kuliah, melanjutkan sekolah ke jenjang kuliah. Saya sebenarnya bingung, Pak, karena saya itu punya minat di ilmu komunikasi, terus ilmu ekonomi, sama saya juga punya minat di dunia farmasi, Pak. Kebetulan sekolah yang saya sedang jalani itu sekolah kefarmasian. Namun jika saya masuk ke sekolah farmasi selanjutnya atau ke jenjang lebih tinggi, biaya yang bakal saya keluarkan itu lebih besar, Pak. Jadi saya bingung mau masuk ke sekolah tinggi farmasi atau kuliah di jurusan farmasi atau jurusan ilmu komunikasi atau ilmu ekonomi, Pak. Itu permasalahannya. Berarti Mbak Ayu ini punya permasalahan susah atau belum mengetahui jurusan kuliah yang akan diambilnya setelah lulus nanti. Iya, betul. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi masalahnya? Itu sih, Pak, lebih ke jurusan yang bakalan saya tempuh, baiknya itu apa. Baik, dalam cerita atau permasalahan yang Mbak Ayu alami itu mungkin secara udah umum ya, permasalahan ini sudah di konseling ke saya. Tadi permasalahan Mbak Ayu ini sulit mengambil jurusan setelah kuliah nanti. Solusinya ini Mbak Ayu minatnya di ilmu komunikasi. Tapi Mbak Ayu pengen di dunia farmasi juga. Ya, atau jurusan kefarmasian. Berarti Ayu minatnya di ilmu komunikasi. Betul. Dan Ayu juga mau ngambil di jurusan farmasi ya. Betul. Dalam menentukan jurusan di perkuliahan nanti. Tapi Ayu lebih condongnya kemana? Sebenarnya lebih menonjol. Kalau misalkan untuk ilmu komunikasi, kenapa aku suka di ilmu komunikasi? Karena menurutku itu tuh basic tuh, kayak komunikasi tuh aku senang berkomunikasi, aku juga tipe orang yang gampang bersosialisasi. Jadi menurutku komunikasi tuh salah satu minat aku gitu. Kalau di jurusan
jurusan farmasi karena aku bersekolah sekarang di jurusan kefarmasian. Jadi menurutku sayang aja kalau ilmu yang udah aku dapet nggak aku pelajarin lagi dan nggak aku perdalam lagi kayak gitu. Tapi Mbak Ayu dalam sekolah farmasi ini ada kesulitan nggak dalam menerima ilmunya apa? Setiap pelajaran tuh pasti ada kesulitannya ya, karena kan di dunia farmasi juga bukan cuma mengenal obat doang, tapi banyak juga mengenal tentang penyakit-penyakit. Itu pasti ada kesulitannya. Jadi sedikit sulit, cuma menurutku masih bisa ditangani sih. Baik. Berarti Mbak Ayu ini saya analisis, berarti Mbak Ayu ini minat di ilmu komunikasi, tapi Mbak Ayu ini pengen juga ngambil di farmasi. Betul. Baik, kalau boleh tahu nilai-nilai Mbak Ayu ini di farmasi ini gimana? Kebetulan alhamdulillahnya nilai saya di farmasi itu dibilang besar sekali tidak, dibilang rendah sekali tidak, dibilang sedang juga tidak. Jadi sedang ke tinggi sedikit. Tinggi sedikit. Berarti antara 90-an ya, 80-an ya? 88. Ya, 80 ke atas lah. Oke, baik. Tapi Mbak Ayu ini dalam komunikasinya baik nggak? Kan Mbak Ayu katanya mengambil ilmu komunikasi. Dalam komunikasi ini Mbak Ayu bisa nggak berbicara di depan orang dan yang lainnya? Kalau untuk berbicara di depan orang, saya bisa, cuma mungkin saya nggak semahir atau tidak sejago orang-orang yang sering berbicara di depan orang. Tapi menurut saya tuh bisa gitu buat ngambil ilmu komunikasi, karena saya tuh suka berbicara, maksudnya kayak saya suka berbicara di depan halayak ramai. Saya juga suka kayak bersosialisasi sama orang yang mungkin awalnya saya nggak kenal, terus saya ajak kenalan kayak gitu. Baik. Dan setelah saya analisis ini, berarti Mbak Ayu ini cocok buat mengambil jurusan ilmu komunikasi. Tapi Mbak Ayu juga cocok ngambil jurusan farmasi, ya. Tapi tergantung dari Mbak Ayunya lebih minat kemana. Tapi menurut saya sih Mbak Ayu ini lebih ngambil ke farmasinya, karena saya sudah belajar hampir 3 tahun ya, ilmunya tidak dilanjutkan lagi. Tapi tergantung dari Mbak Ayunya, karena farmasi ini lebih mahal. Ya, harus lihat tadi ekonomi keluarga dulu, ya Mbak Ayu ya. Setelah melakukan konseling ini, apa yang Mbak Ayu rasakan atau sudah lebih mengenal lebih sudah mengetahui mau kemana gimana Mbak Ayu? Sebelumnya terima kasih Pak karena sudah mau mendengarkan konseling yang telah saya sampaikan. Saya mungkin bakalan pertimbangin lagi saya mau masuk mana atau saya mau ngambil jurusan apa. Kebetulan betul kata Bapak tadi, dunia farmasi itu punya biaya yang cukup mahal. Tapi menurut saya sepadan sama ilmu yang kita dapat, mungkin saya bakal ambil ilmu komunikasi karena saya tahu saya tahu orang tua saya atau keluarga saya mungkin belum mampu buat membiayai saya sekolah di farmasi. Mungkin nanti saya setelah saya kuliah di ilmu komunikasi, saya kerja terlebih dahulu. Setelah itu saya bisa melanjutkan sekolah saya di bidang farmasi, Pak. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Apabila Mbak Ayu ingin konseling lagi, kita akan melakukan perjanjian ya sebelum melakukan itu, lakukan konseling selanjutnya. Baik Mbak Ayu, konseling pada hari ini telah selesai.
Apabila Mbak Ayu kurang memuaskan, bisa menghubungi saya lagi ya untuk Baik, untuk melakukan pertemuan selanjutnya. baik, Pak. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih, Pak. Silahkan.